تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita telah sampai pada hadis yang terakhir di bab tentang wajibnya masuk ke dalam Islam atau bab tentang tafsir Islam, yang mana hadis yang terakhir ini menjelaskan apa itu Islam. Maka Nabi SAW menjawab, engkau serahkan hatimu semata-mata kepada Allah dan kaum muslimin selamat dari gangguan lisanmu dan tanganmu. Kemudian sahabat lagi bertanya, Islam apakah yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, keimanan. Dan sahabat bertanya lagi, apa itu iman? Rasulullah SAW menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul, dan beriman terhadap hari berbangkit setelah kematian. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas terkait dengan kandungan keimanan kepada Allah, kemudian kandungan keimanan kepada para malaikatnya, kandungan keimanan kepada kitab-kitabnya, dan juga keimanan kepada para rasul. Tersisa tentang keimanan terhadap hari berbangkit setelah kematian. Merupakan keyakinan Islam yang harus tertanam di dalam jiwa setiap muslim, bahwasanya setelah kematian, yakni setelah terjadinya hari kiamat, itu ada namanya hari berbangkit. Hari berbangkit yaitu tatkala telah tegak hari kiamat dan telah hancur seluruh alam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh manusia yang ada di alam kubur. Dibangkitkan, kemudian selanjutnya mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Yani hari berbangkit ini yaitu hari dihidupkannya umat manusia dari alam kubur mereka setelah ditiupkannya sangkakala. Setelah ditiupkannya sangkakala. Kemudian selanjutnya mereka dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak memakai sendal, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari
Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah huffatan uratan gurla." Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai sendal, dalam keadaan tidak berpakaian, dan juga dalam keadaan tidak dikhitan. Yakni manusia dikumpulkan setelah hari berbangkit itu dalam keadaan sebagaimana dia terlahir dari alam rahim di muka bumi ini. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana kami telah memulai di awal penciptaan, nu'iduhu, maka kami kembalikan pula seperti itu, wa'dan alaina, sebagai janji atas kami, inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kamilah yang melakukannya. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita bahwasanya keberadaan umat manusia setelah dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar itu dalam keadaan sebagaimana dia terlahir di muka bumi ini. Sehingga di saat itu Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi ketika Nabi menggambarkan akan keadaan manusia yang seperti itu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau begitu sebagian manusia akan melihat sebagian yang lainnya, akan saling memandang. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya urusan di saat itu lebih dahsyat, lebih menyibukkan daripada melihat sesamanya, melihat yang ada di sampingnya, menunjukkan huru-hara dan kepayahan, kengerian ketika di padang mahsyar itu sangat besar. Sangat besar, sehingga setiap orang itu tidak mengurusi siapa yang ada di sampingnya. Sudah luar biasanya keberadaan di saat itu. Yang Nabi SAW urusan di saat itu lebih dahsyat. Dari sekedar mau melihat orang yang di sampingnya, mau memandang antara satu dengan yang lainnya. Semuanya sibuk dengan dirinya sendiri. Semuanya sibuk dengan dirinya sendiri, memikirkan tentang keselamatannya. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana persiapan kita untuk menghadapi hari itu. Sementara kalau kita berpikir sesibuk apapun juga seseorang, kalau di sampingnya bisa saja dia lihat, dia ini. Tapi keberadaan manusia di padang mahsyar sama sekali tidak ada urusan dengan orang. Padahal berdesak-desakan orang. Ada di samping kiri, kanannya, depannya, belakangnya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Tinggal di situ dalam waktu yang lama. Kemudian setelah itu umat manusia pun datang kepada para nabi dan para rasul meminta untuk disegerakannya hisab, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
manusia datang kepada Nabi Adam menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan Nabi Adam dibanding yang lainnya, tapi Nabi Adam pun mengajukan uzurnya dan beliau mengatakan, datanglah kalian kepada Rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka manusia pun datang kepada Nabi Nuh dan menyebutkan tentang kelebihan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam atas yang lainnya. Nabi Nuh pun mengajukan uzurnya. Kemudian beliau mengatakan, datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah. Mereka pun datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan menyebutkan tentang kelebihannya Nabi Ibrahim atas yang lainnya. Nabi Ibrahim pun mengajukan uzurnya dan beliau mengarahkan, datanglah kepada kalian kepada Nabi Musa, Kalimur Rahman, yang diajak bicara langsung oleh Allah yang Maha Pemurah. Mereka pun lagi datang kepada Nabi Musa, dan mereka pun menyebutkan tentang kelebihan Nabi Musa atas yang lainnya. Tapi Nabi Musa pun mengajukan uzurnya dan mengatakan, datanglah kalian kepada Nabi Isa. Mereka pun datang kepada Nabi Isa dan menyebutkan kelebihan Nabi Isa. Tapi Nabi Isa pun mengarahkan mereka untuk datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi dan rasul yang dilewati itu tadi, itu selalu mereka mengatakan, nafsi nafsi, diriku diriku. Ini nabi, ini mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, mereka mengatakan diriku diriku. Padahal Nabi, luar biasa kengerian di saat itu. Sampai-sampai Nabi pun mengatakan apa? Allah subhanahu wa ta'ala murka di hari ini, tidak pernah Allah murka seperti murkanya hal ini sebelumnya. Kemudian selanjutnya mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, ini untuk saya. Memang ini khusus untuk Nabi SAW, yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang terbesar dan teragung, yang tidak diberikan kepada selain Nabi Muhammad SAW. Maka di saat itulah ditegakkannya perhitungan amalan ataupun diputuskannya amalan hamba. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak langsung meminta kepada Allah untuk diberi izin syafaat. Tapi Rasulullah SAW datang di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di dalam sujudnya beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai beliau gambarkan tentang pujiannya Nabi Muhammad SAW kepada Allah di saat itu, yaitu tidak pernah Nabi puji seperti itu ketika hidup di muka bumi. Pujian yang sangat luar biasa. Barulah setelah itu Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW, irfa' rosak wakul tosma wasal toto wasfa tusaffa. Angkatlah kepalamu, angkatlah kepalamu dan berbicaralah, pasti akan didengar. Mintalah, pasti akan diberi. Dan mintalah syafaat, pasti akan diberi izin syafaat. Di saat itulah beliau diberi izin untuk memberi syafaat, ditegakkannya al-fasl.
keputusan amalan hamba. Barulah mau diputusan amalan hamba, dihisab. Kemudian selanjutnya mau ditimbang amalannya. Mau ditimbang amalan-amalan hamba. Dihisab, datangkan kitab, kemudian ditimbang. Jadi amalan hamba ditimbang. Mau dilihat mana yang lebih berat antara amalan kebaikan dan amalan kejelekan. Setelah itu, dalam satu riwayat, para nabi, Nabi kita Muhammad SAW datang ke telaganya, beliau minum dari telaga beliau sendiri. Kemudian diikuti oleh umatnya yang komitmen terhadap ajaran Allah SWT dan Rasulnya. Semua umat Muhammad SAW yang komitmen di atas jalan itu, mereka pun ikut minum di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang komitmen di atas ajaran Nabi Muhammad SAW. Barulah setelah itu as-sirat, melewati sirat, melewati jembatan. Orang-orang kafir, orang-orang kafir, penyembah berhala dan yang sebagainya, orang-orang yang takabur, itu mereka dijerumuskan ke dalam api neraka. Kemudian lewatlah orang-orang yang beriman, orang-orang munafikin, dan yang bisa melewati as-sirat itu berhasil sampai pada ujungnya, ini sebelum masuk surga, yaitu orang-orang yang beriman. Ada di antara mereka yang melewatinya seperti kilat, ada yang melewatinya seperti kedipan mata, ada yang melewatinya seperti kendaraan berkuda cepat, yang berlari cepat, ada yang melewatinya seperti orang yang berlari-lari kecil, ada yang melewatinya seperti orang yang berjalan, ada yang melewatinya seperti orang yang merangkak. Ada yang melewatinya, kadang dia mau terjatuh, kemudian dia naik lagi, berupaya naik lagi, kemudian hampir terjatuh lagi, dan seterusnya. Dan ada yang melewatinya terjatuh ke dalam api neraka jahanam. Dan sirat itu pasti akan dilalui, siapapun juga. Siapapun juga pasti akan dilalui. Tidak seorang pun juga dari kalian, kata Allah, kecuali pasti akan mendatangi sirat itu. Yani harus melaluinya. Harus melaluinya. Sementara sirat ini jembatan yang dipampangkan di atas neraka jahanam, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, memiliki kalalib, yakni besi-besi pencabik-cabik, yang berduri-duri, yang siap merintangi dan menghalangi orang-orang yang mau melewatinya. Kemudian juga sirat ini ada digambarkan oleh Nabi SAW licin lagi menggelincirkan. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Dia licin lagi menggelincirkan. Jadi dia sudah licin menggelincirkan, lebih tipis lagi dari rambut, lebih tajam dari pedang. Dia memiliki besi pencabik-cabik, bagikan pohon yang berduri-duri, yang siap mau merintangi, menghalangi yang lewat di atasnya. Dan keberadaan manusia lewat di atas as-sirat itu sesuai dengan keberadaan amalannya ketika hidup di permukaan bumi. Sesuai dengan keberadaan amalannya ketika hidup di permukaan bumi ini. Ketika dia memang benar-benar senantiasa cekatan dalam amalan kebaikan, cepat di dalam beramal kebaikan, tidak menunggu, mudah-mudahan dia
termasuk orang-orang yang melewatinya, orang yang paling cepat seperti kilat ataupun kedipan mata. Tergantung apa? Kondisi setiap hamba ketika berada di permukaan bumi ini. Dan orang-orang yang tercabik-cabik ya, dengan kalalib, besi-besi ya, yang ada di dua sisi jembatan tersebut, itulah diperumpamakan di dalam kehidupan dunia ini seperti keberadaannya dia adalah orang yang masuk dalam perkara syubhat dan syahwat yang membinasakan. Sejauh mana seseorang masuk di dalam perkara syubhat yang menyesatkan dan syahwat yang membinasakan, maka sedemikian pula dia akan dirintangi dan dihalangi untuk melewati as-sirat tersebut sampai pada ujungnya. Jadi kita harus betul-betul waspada dari perkara-perkara syubhat dan syahwat ini. Karena kapan kita masuk di dalamnya, maka secara langsung kita telah menjadikan diri kita rintangan-rintangan berupa kalalib itu tadi. Dan tidak ada yang selamat di saat itu kecuali orang-orang yang Allah selamatkan melalui amalan yang dia lakukan ketika hidup di permukaan bumi ini. Di antara amalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dikokohkan kedua kakinya ketika melewati as-sirat itu adalah seluruh amalan-amalan saleh semuanya. Tentu saja seperti itu. Tapi di antaranya secara khusus Nabi sebutkan di dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu berkaitan dengan orang, ya kata Nabi SAW, siapa saja yang berjalan bersama saudaranya dalam suatu keperluan, lalu dia pun menunaikan keperluannya tersebut, keperluan saudaranya itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan kakinya nanti ketika kaki-kaki tergelincir pada hari kiamat. Maksudnya itu yaitu Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan kakinya untuk melewati as-sirat yang dipampangkan di atas neraka jahanam. Ini termasuk amalan yang sangat besar, yaitu tatkala kita menunaikan hajat saudara kita. Ketika saudara kita punya hajat, kita berjalan bersamanya, kemudian kita berikan hajatnya, keperluannya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu, setelah kaum mukminin berhasil melewati as-sirat, maka mereka mau masuk ke dalam surga. Namun surga di saat itu mereka dapati dalam keadaan tertutup. Dalam keadaan tertutup. Disitulah akan terjadi pula syafaat khusus untuk Nabi yang kedua, yaitu syafaat Rasulullah SAW kepada kaum mukminin yang mau masuk surga dengan dibukakannya pintu surga. Jadi melalui syafaat Rasulullah SAW, pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak diberi kepada seorang nabi pun selain Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling pertama masuk ke dalam surga tentu saja adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Itu secara ringkas berkaitan dengan perjalanan yang pasti kita akan lalui. Setelah hari berbangkit sampai seterusnya. Dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab, kemudian ditimbang, kemudian ke al-haud,
ke telaga Nabi kita Muhammad SAW, bagi kita ya. Kemudian selanjutnya melewati as-sirat, kemudian selanjutnya kaum mukminin berhasil melewati as-sirat itu, kemudian dimasukkanlah mereka ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka mendapatkan apa saja yang mereka inginkan dalam surga itu. Tidak ada sedikit pun yang ditelantarkan untuk mereka. Apapun yang mereka inginkan datang dengan sendirinya. Para penghuni surga dari kaum lelakinya mendapatkan minimal 2 bidadari di dalam surga. Subhanallah. Ini pembahasan yang terakhir di dalam hadis ini. Demikian pembahasan kita untuk bab tafsir Islam, bab penjelasan tentang keislaman. Kita telah melewati di dalam bab ini di matan yang disebutkan oleh Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, 1 ayat dan 4 hadis. 1 ayat dan 4 hadis. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pada bab yang berikutnya. Kata Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babun qaulullahi ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata beliau, bab pembahasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat yang ke-85. Dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima darinya, dan dia di negeri akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Di sini pengarang rahimahullahu taala membawakan judul bab langsung firman Allah Subhanahu wa taala. Membawakan judul bab langsung firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pada pembahasan di bab sebelumnya ada kita lewati bab wujubu dukhul fil Islam, bab tentang wajibnya masuk ke dalam Islam, dan beliau juga muat ayat ini. Ada ayat ini beliau sebutkan di bab tentang wajibnya masuk ke dalam Islam. Juga ayat yang pertama yang beliau sebutkan di bab itu. Sekarang beliau datangkan bab ini secara khusus, datangkan ayat ini di bab secara khusus tentang firman Allah SWT, siapa saja yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima darinya, dan dia di negeri akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Sedikit di sini sebelum kita masuk di dalam syarah atau penjelasan Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala, disebutkan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah, yakni kata beliau, pengarang rahimahullah taala telah berdalil dengan ayat ini di pembahasan tentang wajibnya masuk ke dalam Islam. Yang menunjukkan bahwa masuk ke dalam Islam itu adalah perkara yang wajib. Masuk ke dalam Islam adalah perkara yang wajib, bukan perkara memilih sesuai kehendak, tidak. Tapi masuk ke dalam Islam adalah perkara yang wajib. Dan di sini pengarang rahimahullahu taala menetapkan
pembahasan secara tersendiri tentang ayat ini, yang menunjukkan pula bahwasanya itu adalah menjelaskan tentang wajibnya masuk ke dalam Islam. Sebagaimana keluar dari Islam, baik itu karena murtad atau karena melakukan perkara-perkara baru di dalam agama, maka tidak akan diterima dari pelakunya. Tidak akan diterima dari pelakunya, yakni orang yang keluar dari agama atau dia melakukan perkara-perkara baru dalam Islam, dalam agama ini, maka itu tidak akan diterima dari pelakunya. Dan telah lewat bersama kita, kata beliau, bahwasanya ayat ini itu mencakup tentang dua kelompok manusia. Mencakup tentang dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah dari kelompok selain kaum muslimin. Kelompok selain kaum muslimin. Artinya apa? Dia tidak beragama dengan agama Islam. Yang kedua adalah kelompok kelompok kaum muslimin yang mengada-ngadakan perkara-perkara baru di dalam agama. Dia muslim, tapi mengada-adakan perkara baru dalam agama yang tidak ada di dalam syariatul Islam. Maka itu juga namanya mencari agama selain daripada agama Islam. Baik, mungkin kita cukup dulu, nanti insya Allah kita paparkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengaruniakan kepada kita kekokohan di dalam agama ini, dan lebih mendahulukan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya inginkan atas seluruh hawa nafsu kita atau keinginan kita, yang kita berharap dengannya diselamatkan di dunia, alam barzah, hari berbangkit, di padang mahsyar, ketika hisab, ketika ditimbangnya amalan, ketika sirat, dilewati sirat, dan sampai kita masuk ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Allahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.